ketemu orang yang sudah meninggal itu kok diam, Ya. tidak bicara, itu biasanya Itu kalau mimpi ya Pak, Mm-mm. mimpi ketemu yang katanya sudah meninggal, itu kalau Mm-mm. ada artinya nggak Pak? Mimpi-mimpi ketemu. Oh gitu, ya. Orang mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Itu ada dua opsi atau dua jawaban. Bisa mimpi benar, bisa mimpi palsu. Gitu. Cirinya, kalau mimpi ketemu orang yang sudah meninggal itu kok diam, Ya. tidak bicara, itu biasanya asli. Asli. Diam. Jadi di situ menunjukkan isyarat biasanya. Biasanya itu isyarat-isyarat seperti gini loh. Kita bisa melihat apa yang dirasakan atau apa yang mau disampaikan kepada kita. Kita bisa nangkep walaupun tidak bicara. Tapi kalau mimpinya itu berbicara, itu biasanya adalah bangsa jin yang menyerupai. Gitu. Kadang ngajarin apa, ngasih ilmu apa, nah itu jangan diikutin ya, kayak gitu, jangan dipercaya gitu. Ya. Paham ya? Paham. Tapi itu kalau mimpi lagi ya Pak, kayak dikejar sesuatu nggak tahu barangnya apa, tapi minta teriak-teriak tolong nggak bisa, lari susah lah gitu. Nah, ini pertanyaannya bagus ini, bagus, keren. Ya. Jadi gini. Ada kondisi seseorang itu bermimpi, dia itu dikejar hantu, dikejar orang gila kan gitu, atau dikejar apa sih, macan gitu, atau apa yang batu besar gitu, pokoknya yang aneh-aneh gitu ya, kan. aneh-aneh Pak. Kemudian minta tolong nggak bisa, berat, susah rasanya. Terus teriak-teriak juga sulit. Itu ada beberapa kondisi terkait itu, termasuk gini. Tindihan. Ya, tak jelas ke. Salah satunya adalah tindian tadi. Tindian itu gini. Orang kondisi pikirannya itu sadar, tapi fisiknya sudah tidur. Makanya dia mau berucap, mau berkata, mau menggerakkan badannya, susah. Tidak bisa gitu, kayak gitu. Terus biasanya itu karena dia sadar, itu dibayang-bayangi oleh rasa takut biasanya gitu. Entah nanti akan berupa apapun, itu biasanya kayak gitu. Seperti dikejar apa gitu. Itu kondisi biasanya kalau orang badannya lelah, badannya capek, tapi pikirannya masih mau bekerja. Itu kayak gitu. Badan capek, pikirannya masih mau bekerja. Kemudian ada lagi kondisi itu terkadang itu oleh gangguan makhluk halus. Jadi dia itu diganggu supaya dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Itu makanya terjadi seperti itu. Dan itu biasanya mau baca-baca pun sulit gitu. Ya sulit. Itu tindian. Dan itu biasanya disebabkan kayak gitu. Mungkin kelelahan gitu, karena kita bekerja terlalu ekstra, akhirnya kita capek, cuma pikiran kita enggak mau diajak tidur gitu. Itu namanya tindian tadi. Itu sudah menjadi banyak orang yang mengalami itu sebenarnya. Terus kemudian gini, kalau dalam kondisi tindian ya gitu, sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk antisipasi supaya tidak terjadi tindian? Ya gimana itu Pak? Antisipasinya adalah yang pertama, kalau mau sebelum tidur berdoa. Itu berwudu dulu. Karena wudu itu selain mengendorkan saraf-saraf, melancarkan peredaran darah, juga wudu itu membuat pikiran kita jadi jernih. Kita tidak terbawa oleh apa tadi namanya? Gangguan. Pikiran-pikiran yang Takut. Tadi kita lakukan, maksudnya apa? Aktivitas-aktivitas tadi yang kita lakukan, capeknya gitu, tidak terbawa ke dalam tidur kita. Kemudian
juga bisa menjauhkan dari gangguan-gangguan itu. Gitu. Misalnya dari makhluk halus, kalau kita kondisi berwudu, insya Allah agak aman lah gitu. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi kira-kira gimana? Sudah kayaknya Pak. Itu dok. Jadi gini, kalau itu yang ditanyakan itu sebenarnya gini, hal yang lumrah terjadi pada kita. Kemudian gini, sebenarnya mimpi itu seperti apa sih? Karena tadi konteksnya ke mimpi ya. Mimpi itu yang benar seperti apa? Dalam tradisi Jawa itu mimpi dibagi menjadi 3. Mimpi apa aja Pak? Gitu. Ada mimpi mulai orang yang tidur mulai jam 9 sampai jam 11. Terus mimpi orang yang tidur mulai jam 11 sampai jam 1. Kemudian mimpi yang dialami orang mulai jam 1 sampai menjelang subuh. Mimpi yang pertama itu mulai jam 9 sampai jam 11 itu adalah mimpi yang masih dipengaruhi oleh hal-hal yang dilakukan ketika kita tadi mungkin aktivitas sehari-hari tadi itu masih mengganggu pikiran kita dan masuk ke dalam mimpi, biasanya seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai mimpi adalah kembangnya wong turu gitu, atau bunganya orang tidur. Itu dinamakan mimpi titiyoni. Kemudian ada jam 11 sampai jam 1 itu dinamakan gondoyoni. Itu bisa benar, bisa juga salah. Jadi mimpi di waktu itu, jika tidurnya antara jam 11 sampai jam 1, itu mimpinya bisa benar, bisa salah. Tergantung. Kalau itu masih dipengaruhi juga dengan aktivitas kita yang kita lakukan di hari sebelumnya, maka itu juga menjadi tidak benar. Kemudian kalau mimpi-mimpi itu dialami dengan apa namanya ya, mungkin seperti tadi mimpi ketemu orang yang meninggal gitu. Cirinya kan tadi kan sudah tahu kan. Kalau diam tidak berbicara berarti asli, kalau bicara berarti bukan, menyerupai. Gitu, ya. Terus kemudian itu namanya gondoyoni. Kemudian mimpi yang jam 1 sampai menjelang subuh itu namanya pospotajem. Dan disitulah mimpi yang benar. Itu rata-rata di situ. Letaknya, tempatnya di situ. Makanya kita juga diajarkan oleh agama untuk menghadapi mimpi baik maupun buruk. Itu kita harus punya senjata. Senjatanya apa? Kalau kita tadi malam mimpi atau malam ini itu mimpi hal yang buruk ataupun baik, maka ini jangan ceritakan kepada orang lain atau siapapun sebelum lewat tengah hari. Kenapa itu Pak? Mesti ada alasannya. Alasannya kenapa? Ini alasannya jelas. Jadi kalau kita ceritakan sebelum tengah hari, maka mimpi buruk akan jadi kenyataan, mimpi baik tidak akan terjadi. Gitu. Jangan ceritakan sebelum lewat tengah hari, artinya setelah duhur, gitu kan. Terus kemudian jangan ceritakan kepada sembarang orang. Kalau mau tanya terkait mimpi, tanyakan kepada orang-orang yang memang ahli, artinya orang yang soleh. Rata-rata mentakwilkan mimpi mereka itu dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena orang pertama yang kamu ceritakan mimpimu, maka apa yang dia katakan untuk mentafsirkan mimpimu itu nanti yang jadi kenyataan. Nah, kalau mimpimu buruk ditafsirkan buruk karena kamu cerita ke sembarang orang, gimana kalau itu terjadi? Maka tanyakan pada orang-orang soleh yang kira-kira dia berjawabnya pasti akan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Itu caranya menghadapi mimpi. Kemudian kalau kamu mimpi buruk, ini ada ajaran.
apa sih? Kalau mimpinya buruk, bangun tidur langsung noleh ke arah kiri ke sebelah kiri sambil meludah 3 kali. Cuh. udah kecil tapi Terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahu. Terus kalau mimpi itu baik, kita bangun baca alhamdulillah gitu. Tuh, jadi ini ada ajaran di situ, ada kita diajarkan untuk bagaimana mensikapi mimpi. Makanya kita jangan sembarang dikit-dikit mimpi tanyakan orang, dikit-dikit mimpi tanyakan orang. Lah kita mau tidur aja kita ndak cewek, ndak cuci kaki lah. Mimpi sembarang takokke wong bahaya itu malah itu. Iya. Ya, paham ya? Paham, Pak. Ada yang tanyakan lagi? Ada sih sebenarnya, Pak. Apa coba. Tapi enggak tentang mimpi lagi, beda lagi. Oh, beda lagi, beda tema. Enggak apa sekalian tuh, Pak. Sekalian enggak apa-apa. Itu teman saya sih, Pak, pernah ngalamin yaitu kesurupan tadi. Awalnya saya tidak percaya itu, Pak. Saya guyoni, dia masih menelang lihat ke atas gitu. Terus saya nggak percaya waktu itu, saya guyoni kan nggak senyum-senyum, malah nangis sendiri gitu lah, Pak. Terus saya agak takut sendiri. Saya kira tenan itu bacakan ayat kursi, kan katanya biasanya saya hafalnya ayat kursi. Itu malah makin dadi Ya. makin gitulah pokoknya, Pak. Lah itu harusnya dibaca apa, Pak? Ya itu tadi Yasin atau gimana? Gini. Diangkat. Tidak salah yang kamu lakukan, mungkin cara dan tekniknya salah gitu loh. Yeah. Jadi kamu baca ayat kursi, itu caranya gini. Ayat kursi itu ibarat kita itu bawa senjata. Kemudian senjata itu kita pukulkan kepada si yang merasuki itu. Dia terasa panas, otomatis pasti kan ya bereaksi, itu pasti bereaksi. Dia akan memberontak kan gitu. Cuma teknikmu itu harus dibenarkan, makanya harus tahu ilmunya dulu kan gitu. Makanya benar fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kamu memang tidak tahu kan gitu. Jadi orang kesurupan, kamu lihat tangannya biasanya gini, kaku, Pak, genggam, terus kadang matanya itu terpejam. Itu matanya malah melilik. Ya. Bisa jadi itu pura-pura atau kalau memang. Nah, saya kira ya gitu, Pak, pura-pura, maksudnya saya guyon. Ya. Itu tangannya kalau gini, itu dibuka. Kenapa? Karena dia kalau masih gini sulit dikeluarkan. Tapi kalau sudah dibuka terus matanya juga terbuka, itu akan mudah dikeluarkan gitu. Terus kemudian benar bacakan ayat kursi, tapi kamu harus punya teknik. Tekniknya apa? Misal kamu pakai tapping atau pakai apa sih, sentuhan-sentuhan atau pakai penekanan-penekanan. Kamu tekan di persendian-persendian, misal di jempol kaki, pegang, ditekan keras sambil bacakan ayat kursi. Dan niatmu itu jangan menganggap ayat kursi ini berkhasiat, bukan. Tapi ayat kursi ini hanya senjata Allah yang menyembuhkan gitu. Keyakinannya harus di situ. Ditekan persendian kayak gini. Terus biasanya gini. Itu ditekan. Itu nanti mudah keluar. Dan tangannya tadi yang genggam dibuka. Kalau matanya terbuka ya tinggal tiup matanya aja gitu. Nangis sendiri itu percayanya itu pas dibangunin, Pak. Berat bangun. 3 orang itu tidak kuat, Pak. Ya, padahal orangnya kecil. Biasanya memang gitu. Ada kekuatan yang berlebih gitu. Kekuatan ekstra. Itu agak berbahaya biasanya gitu. Maksudnya berbahaya itu dia tenaganya itu melebihi orang-orang umum gitu. Mungkin badannya kecil tapi tenaganya kuat banget itu. Sembuhnya itu dibawa air 1 gelas, dibacain Al-Fatihah sama kulhu kayaknya gitu, Pak. Terus
minumkan, diraupkan, itu bisa hilang. Bisa. Pakai Al-Fatihah bisa, pakai kulhu bisa, pakai Al-Falaq, An-Nas. Ya itu. Jadi tidak usah terlalu repot, tidak usah terlalu heboh menghadapi orang kesurupan. Orang kesurupan kalau benar-benar kesurupan, kamu biarin aja nanti sadar kok. Tapi kasihan kok Pak. Enggak kasihan, enggak akan lama. Kalau ditungguin, diajak ngobrol, disuruh sadar, dirubung-rubung, dia senang akan kerasan di situ. Karena dia caper. Dia cari perhatian, maunya digituin, diajak interaksi. Tapi kalau kamu tinggal di satu ruangan sendirian, yang penting diamankan dari benda-benda yang berbahaya kan gitu. Udah tinggal aja. Nanti sadar sendiri. Itu tapi diajak ngomong nggak mau. Ya udah usah diajak ngomong, yang keliru itu yang ajak ngomong. Jadi orang kesurupan jangan diajak bicara gitu. Nanti dia akan semakin kerasan gitu, seneng. Saya awalnya itu ya tidak percaya Pak gitu, kesurupan terus teman saya ada yang gitu baru. Aku sudah sering ngadepin yang kayak gitu dan berkali-kali. Biasanya ciri yang asli orang kesurupan itu matanya terpejam, enggak melek.